Bab 890. Pendidikan adalah pelengkap, tinju adalah yang utama. Mendengar perkataan wanita ini, wajah Yuran dan yang lain menjadi gelap. Warrior yang melirik mereka bertiga, dan berkata, "Kalian dalam bahaya, dan kami membantu kalian. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, kamu masih ingin merampok kami. Bukankah ini keterlaluan? Mengatakan apa?" Mereka bertiga sepertinya sedang mendengar sebuah lelucon, dan wajah mereka dipenuhi dengan sarkasme. Wanita itu berkata, "Tadi kalian datang membantu, bukankah itu karena kakak sepupuku? Jika bukan karena kakak sepupuku, kalian tidak hanya tidak akan membantu, tetapi kalian juga akan memanfaatkan kami, benar kan?" Berbicara tentang ini, wanita itu mencibir dan berkata, "Jika ini masalahnya, mengapa kami harus berterima kasih? Oke, jangan bicara omong kosong. Jika tidak ingin cacat, cepat serahkan alkimia batin siluman monster level dewa dan bocah kecil di pundakmu ini. Ingat, aku ingin kamu memberikannya dengan berlutut di depanku." Warrior yang berkata, "Awalnya, aku ingin mengutamakan pendidikan dan tinju sebagai pelengkap, tapi sekarang sepertinya aku gagal, jadi aku memutuskan untuk mengutamakan tinju dan pendidikan sebagai pelengkap." Perkataan warrior yang baru jatuh. Pes. Sebuah tamparan keras di wajah tiba-tiba terdengar, dan kemudian, mata semua orang penuh dengan ketakutan. Wanita itu terbang ratusan meter jauhnya, dan jatuh ke tanah setelah menghancurkan hampir 20 pohon besar. Semua orang benar-benar terkejut. Pertama terkejut dengan kekuatan warrior yang, karena hampir tidak ada seorang pun yang di sana yang dapat melihat pergerakannya, dan yang kedua adalah warrior yang berani melakukan ini kepada adik sepupu Aron Feng. Dia tidak takut Aron Feng balas dendam. "Apakah kamu tahu dia siapa?" Pria berjubah putih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung merasakan sakit yang tajam di perutnya, dan kemudian dia terbang keluar. Pria yang tersisa juga tidak luput. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Yuran dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat warrior yang, mata mereka tidak hanya lebih serius, tetapi juga waspada. Wanita yang dipukuli oleh warrior yang berdiri, pada saat ini, pipi kanannya sudah bengkak, seperti kepala babi. Wanita itu jelas dipukuli sampai linglung, dan butuh waktu lama untuk kembali ke akal sehatnya. Dia memandang warrior yang dengan getir, dan berteriak histeris, "Kamu berani memukulku? Kamu bahkan berani memukulku, kakak sepupuku pasti akan membunuhmu, dia pasti akan membunuh seluruh keluargamu." Pes. Tamparan di wajah kembali terdengar, dan kemudian wanita itu terbang lagi. Kali ini, wajah kiri wanita itu juga bengkak, kali ini bukan lagi menyerupai kepala babi, tetapi sudah menjadi kepala babi sungguhan. Warrior yang berjalan ke arah wanita itu dan berkata, "Siapa namamu?" "Kamu." Wanita itu memelototi warrior yang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, warrior yang mengangkat tangan kanannya dan wanita itu tiba-tiba gemetar. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang kejam, dan berbisik, "Nah, Ma, aku Fionasia, dan Kak, sepupuku adalah Aron Feng." Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sekali lihat saja sudah tahu kalau kamu adalah anak yang dimanjakan oleh keluarga, jadi sangat tidak bermoral dalam melakukan sesuatu. Menurut sifatku yang sebelumnya, aku lebih suka menghabiskan orang sepertimu dengan satu pedang saja. Tapi sekarang, aku sudah memutuskan untuk mendidikmu, apakah kamu akan menerima didikanku?" Aku. Fionasia ingin mengatakan sesuatu, dan pada saat ini, warrior yang sudah mengangkat tangannya dengan santai. Mulut Fionasia langsung berkedut keras, dan berkata, "Aku menerima didikanmu."
Warrior yang tersenyum dan mengangguk, lalu menatap dua pria yang ada di sebelahnya, dan berkata, "Bagaimana dengan kalian? Kamu bersikap begitu pada Fiona, Aaron Feng tidak akan membiarkanmu pergi." Pria berjubah putih itu berkata dengan muram. Warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pria berjubah putih itu. Di mata semua orang, warrior yang langsung menjambak rambut pria itu, lalu mengangkat pria itu dan tiba-tiba dan membantingnya ke tanah. Suara ledakan terdengar. Tanahnya retak. Pria itu berteriak. Sekali pukulan ini sudah seperti puluhan kali. Seluruh tanah retak, dan jeritan pria itu terus terdengar. Melihat pemandangan ini, semua orang yang ada di sana bergidik, terutama Fiona Xia. Seluruh tubuhnya gemetar, dan pada saat yang sama, dia dalam hati bersyukur karena dia sudah setuju untuk menerima didikannya. Aku menerima didikanmu." Suara samar terdengar. Warrior yang berhenti dan melemparkan pria itu ke samping. Pada saat ini, tubuh pria itu bengkak dan penuh dengan darah, tetapi untungnya, dia masih bernapas. Warrior yang bertepuk tangan dan berkata, "Dari awal kayak gini kan lebih baik, mengapa harus tunggu aku menggerakkan tinjuku dulu?" Kemudian, dia melihat pria yang berjubah abu-abu. Pria itu gemetar, dan buru-buru berkata, Aku bersedia menerima didikanmu, aku 100 kali bersedia." Warrior yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, kalian adalah bakat kreatif. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang baru saja terjadi. Kami menyelamatkan kalian, kalian tidak hanya tidak mengungkapkan rasa terima kasih, tetapi juga membalas dendam dan ingin merampok kami. Menurutmu apakah perilaku seperti ini benar?" Ketiganya dengan cepat menggelengkan kepala. Warrior yang kembali berkata, "Aku tahu, kalian percaya diri karena ada orang di belakang kalian. Tetapi apakah kalian pernah memikirkannya? Jika kalian bertemu dengan beberapa orang yang kejam, atau seseorang dengan latar belakang yang lebih kuat dari kalian, maka jangan memberikan mayat kalian begitu saja. Sama seperti sekarang, kekuatanku sepenuhnya menekan kalian. Jika bukan karena ingin menasehati kalian, bukankah kalian sudah habis? Ya, apa yang kamu katakan itu benar. Apa yang kamu katakan itu masuk akal." Pria berjubah abu-abu itu mengangguk setuju dengan cepat. Warrior yang memandang pria berjubah putih dan Fiona Xia, dan berkata, "Bagaimana dengan kalian berdua?" "Ya, itu masuk akal." Suara Fiona Xia sangat kecil, karena takut akan membuat warrior yang marah. "Ya, masuk akal." Suara pria berjubah putih itu sangat lemah, seolah-olah dia akan mati. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Karena kalian semua merasa masuk akal, sekarang katakan padaku. Kami tadi menyelamatkan kalian, apa yang harus kalian lakukan?" "Membayar kebaikan." Pria berjubah abu-abu itu dengan cepat mengeluarkan 5 alkimia batin siluman monster level dewa dan menyerahkannya kepada warrior yang, sambil berkata, "Jadi orang tidak bisa hidup tanpa hati nurani. Kalian sudah menyelamatkan kami, maka kami harus membalas kebaikan itu. Kakak besar, ini adalah alkimia batin siluman monster yang kudapatkan sebelumnya. Aku sudah mengeluarkan semuanya dan kamu harus menerimanya. Jika ingin membuat hati nuraniku terkutuk, berarti memandang rendah diriku." Mendengar ini, warrior yang merasa senang dan berkata, "Siapa namamu?" "Halo kakak besar, namaku Trinoma." Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan cepat. "Trinoma." Warrior yang mengangguk, dan berkata, "Nama yang bagus, kamu memiliki masa depan." Setelah berbicara, warrior yang memandang Fiona Xia dan pria berjubah putih.
Fiona Xia ragu-ragu dan kemudian mengeluarkan 5 alkimia batin siluman monster level dewa dan menyerahkannya kepada warrior yang dan berkata, "Terima kasih." Pria berjubah putih itu juga gemetar dan mengeluarkan 5 alkimia batin siluman monster level dewa. Warrior yang mengambil alih 15 alkimia batin siluman monster level dewa dan berkata, "Baiklah, kalian semua masih bisa diselamatkan dan tidak menyia-nyiakan kerja kerasku." Sambil berkata sambil membagikan alkimia batin siluman monster level dewa kepada Yuran dan lainnya, masing-masing mendapat 3 alkimia batin siluman monster level dewa, dan berkata, "Ini adalah remunerasi kami sebelumnya, sama-sama." Yuran dan yang lainnya cekak-cekak, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul, dan kemudian seorang pria memegang pedang panjang muncul di sana. Pria dengan pedang itu melihat sekilas siluman monster level dewa di kejauhan, dan berkata, "Aku tadi mendengar ada gerakan di sini, dan aku tahu bahwa seseorang di sini pasti telah bertemu siluman monster level dewa. Sayang sekali, datang terlambat." Saat dia berkata, dia melirik warrior yang dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Fiona Xia, dengan sedikit terkejut, dan berkata, apakah kamu Fiona?" Fiona Xia mengangguk keras, dan berkata, "Kakak Peter Yu aku." Saat dia berkata, air matanya tiba-tiba jatuh, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah melihat ini, wajah pria itu tenggelam dan berkata, "Siapa yang melakukannya?" "Aku." Fiona Xia menangis lebih keras. Melihat wanita ini menangis seperti sungai kuning yang meluap, warrior yang sebenarnya merasa bersalah. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk padanya. Pria dengan pedang itu benar-benar muram. Dia melirik warrior yang dan yang lainnya, dan berkata, "Jangan khawatir, kamu adalah adik sepupu saudara Feng, yang berarti juga adik sepupuku. Siapapun yang menindasmu, berarti sedang menindasku dan saudara Feng. Katakan saja, bahkan jika 5 jenius Kingsu ada di sini, aku akan menjadi benteng untukmu hari ini." Fiona Xia menangis dan menggelengkan kepalanya, mengedipkan mata pada Peter Yu sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pria yang dia singgung ini, tapi dirinya tahu Peter Yu bukanlah lawannya. Sayangnya, wajah Peter Yu menjadi semakin buas. Dia melirik warrior yang dan yang lainnya dan berkata, "Kalian sangat berani, kalian bahkan berani menindasnya. Apakah kalian tahu siapa dia?" "Dia adalah adik sepupu Aaron Feng." "Apakah kalian tahu siapa Aaron Feng?" "Dia adalah jenius pertama masa depan dari halaman luar perguruan lautan awan." Saat dia berkata, dia melirik warrior yang dan yang lainnya, lalu berkata, "Siapa yang melakukan ini? Keluar, lalu potong kedua tangan, tidak, potong kedua tangan dan kaki, dan berlutut di sini sampai saudara Feng datang." Yuran dan yang lainnya memandang warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya dia adalah orang lain yang membutuhkan didikan." "Sekarang, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Apakah kamu menerima didikanku?" Mendengar perkataan warrior yang, pria berjubah putih yang tergeletak di tanah tiba-tiba mengejang. "Didikan?" Peter Yu mendekat ke arah warrior yang, dan berkata, "Aku tidak membutuhkan didikan, aku malah melihat kamu yang membutuhkan didikan. Hari ini aku akan menggantikan ibumu untuk mengajarimu bagaimana menjadi manusia." Bersambung.